routing statistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pinkan Sekar Andini dengan NIM 220512041155 dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Adapun pengertian dari routing statistik, yaitu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statistik yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Berikut adalah cara kerja dari routing statistik, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statistik, dan routing statistik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Di sini saya sudah membuat rancangan dari praktikumnya, yaitu terdapat 3 PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu ada juga 3 router 1, router 2, router 3, dan juga 2 server 1 dan server 2. Rangkaian-rangkaian ini dihubungkan dengan menggunakan kabel. Berikutnya kita akan menginisialisasi terlebih dahulu dari PC 1. Di IP configuration di sini ada IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192 dan juga gateway-nya 192.168.162. Lalu yang berikutnya untuk PC 2 dengan IP address 192.168.165, subnet masknya yaitu 255.255.255.192, gateway-nya 192.168.1.126. Berikutnya pada PC 3, IP address-nya 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.192, gateway-nya 192.168.1.254. Berikutnya kita akan menginisiasi server. IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 33.33.33.3. Lalu untuk server 2, IP address-nya 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 43.43.43.43.3. Berikutnya kita akan menginisiasi router 1 dimulai dari base Ethernet 0 dengan IP address 192.168.162, lalu subnet masknya 255.255.255.192. Berikutnya base Ethernet 1 dengan IP address 192.168.1.126, subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian serial 2-nya IP address-nya 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.255.0. Untuk serial 3, IP address-nya 12.12.12.1, subnet masknya 255.255.255.0. Berikutnya pada router 2, base Ethernet 0-nya 192.168.1.254, subnet masknya 255.255.255.128. Lalu serial 2, IP address 23.23.232, masknya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3, IP address-nya 12.12.12.2, subnet masknya 255.255.255.255.0. Lalu yang berikutnya pada router 3, base Ethernet 0, IP address-nya 33.33.333, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di base Ethernet 1, IP address-nya 43.43.433, subnet masknya 255.255.255.255.0. Lalu di serial 3, IP address-nya 13.13.13.3, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu serial 3, IP address-nya 23.23.233, subnet masknya 255.255.255.0. Berikutnya kita akan menginisialisasi statik dari router 1. Dapat dilihat bahwasanya di sini terdapat 3 network address. Lalu pada router 2 juga terdapat 3 network address seperti contoh berikut.
Berikutnya pada router 3, statistiknya ada 2, yaitu seperti berikut. Berikutnya kita akan masuk ke mode simulasi. Jangan lupa untuk mengedit event list menjadi ICMP. Percobaan pertama mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Pesan akan terjalankan ke router 1, kemudian ke PC2, dan akan dibalikkan ke router 1, lalu ke PC1. Dapat dilihat bahwasannya ada tanda centang yang berarti pengiriman pesan telah sukses. Lalu yang kedua, kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. Ini dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, lalu diteruskan ke PC3. PC3 kemudian mengirimkan kembali ke router 2, kemudian router 1, lalu ke PC1. Lalu berikutnya kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. Jadi dari PC1 melewati router 1, kemudian router 3, lalu ke server 1. Kemudian dari server 1 dibalikkan ke router 3, lalu ke router 1, dan akhirnya balik lagi ke PC1. Lalu simulasi berikutnya, kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke router 1, kemudian dilanjutkan ke router 3, dan akhirnya sampai ke server 2. Kemudian dibalikkan lagi ke router 3, lalu router 1, dan sampai ke PC1. Lalu pada simulasi kelima, kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke PC1. Pesan akan dikirimkan dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 1, lalu diteruskan ke PC1. Dan akan dikembalikan lagi ke router 1, router 2, lalu ke router 3. Berikutnya, kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke PC2. Pesan dari PC3 diteruskan ke router 2, kemudian ke router 1 hingga sampai ke PC2. Kemudian dibalikkan lagi ke router 1, router 2, kemudian ke PC3. Berikutnya, kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke server 1. Pesan dari PC3 diteruskan ke router 2, kemudian ke router 3, lalu diteruskan lagi ke server 1, dan akan dikembalikan ke router 3, router 2, dan sampai lagi ke PC3. Berikutnya, simulasi ke-8, yaitu kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke server 2. Jadi, pesan dari PC3 diteruskan ke router 2, kemudian ke router 3, lalu diteruskan lagi ke server 2. Lalu akan dikembalikan ke router 3, lalu kedua, dan terakhir sampai pada PC3. Berikutnya, kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke server 2. Pesan dari server 1 diteruskan ke router 3, kemudian diteruskan lagi sampai ke server 2. Lalu akan dikembalikan ke router 3, dan berakhir di server 1. Lalu untuk simulasi ke-10, kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC1. Dari server 1, dikirimkan ke router 3, lalu akan diteruskan ke router 1, kemudian sampai ke PC1. Lalu akan dikembalikan lagi ke router 1, router 3, dan akhirnya kembali pada server 1. Lalu berikutnya, kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC2. Jadi dari server 1 menuju ke router 3, lalu ke router 1 hingga sampai ke PC2. Lalu akan dikembalikan lagi ke router 1, router 3, kemudian sampai ke server 1. Dan berikutnya simulasi yang terakhir, yaitu kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC3. Dari server 1 diteruskan ke router 3, kemudian router 2, hingga sampai ke PC3. Kemudian dikembalikan lagi ke router 2, router 3, dan server 1. Setelah itu kita kembalikan lagi ke mode real time.
Lalu berikutnya saya akan melakukan threshold dari PC1 sebagai contoh. Di sini saya akan menuliskan threshold dari IP PC2. Lalu berikutnya saya akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 ke server 1 dengan cara menghilangkan kabel penghubung dari router 1 ke router 3. Pertama-tama kita akan mengatur statistik pada router 1. Caranya dengan menambahkan dua network address berikut. Lalu yang berikutnya kita akan pergi ke server 3 untuk mengatur statiknya. Adapun tambahan network address-nya seperti berikut. Berikutnya kita akan masuk pada mode simulation dan jangan lupa untuk edit filter event list. Lalu kita mulai simulasinya dengan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Pesan akan dikirimkan dari PC1 menuju router 1, kemudian router 2 dan router 3 hingga sampai pada server 1. Nanti akan dibalikan lagi pesannya dari server 1 menuju router 3, lalu router 2, router 1, hingga kembali lagi pada PC1. Tanda centang ini menunjukkan bahwa pengiriman pesan dari PC1 ke server 1 telah berhasil. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.